Saya mohon kepada rakyat, kepada masyarakat untuk juga mendorong para peneliti, para akademisi, para sejarawan, para arkeolog dan seterusnya untuk sebanyak mungkin mengeksplorasi fakta-fakta sejarah. Terus kemudian kita mendapatkan rezeki pengetahuan dari itu semua. Tapi saya juga mohon kepada para arkeolog, kepada para akademisi, tolong jangan hasil akademis itu dianggap sebagai satu-satunya fakta sejarah. Meskipun dari view akademis, yang fakta sejarah itu yang itu. Tapi tolong jangan lupa, upama negara Kertagama iki biyen mek karangan ngawur kan ya sampean gak iso apa-apa. Sekarang itu sampean pakai sebagai kitab rujukan yang fix 100%. Upama iku ben ngarang kate lapo. Wong sejarah itu miliknya orang yang menang. Nek sing menang Hitler tidak begini sekarang pengetahuan kita mengenai 50 tahun 100 tahun terakhir. Karena Hitler kalah ya ngene iki pengetahuan. Saya tidak mengatakan negara Kertagama para raton palsu, tidak, tetapi kan sesungguhnya tidak ada jaminan bahwa itu juga benar. Maka para raton Kertagama sebenarnya mirip-mirip saja dengan Babat. Itu loh. Dan itu juga jangan dengan meremehkan dongeng, sebab dongeng ini juga ada mekanismenya sendiri. Dongeng ini ada metabolismenya sendiri di dalam alam berpikir masyarakat. Karena kalau ahli sejarah itu memelihara fakta sejarah tidak dengan cinta, tidak dengan pilihan-pilihan nilai. Tapi kalau babat dan dongeng itu diabadikan karena mereka juga mencintai yang mereka dongengkan. Itu bedanya. Mulane ono layang seto, layang kumitir, ono damar wulan, ono segala macam, karena mereka punya pilihan nilai. Sementara dalam disiplin akademis kan tidak ada kewajiban untuk memilih nilai. Dalam dunia akademis pokoknya iki ngene mbok sing jahat sing ndi monggo, tapi sing penting faktane ngene iki nek menurut prasasti, menurut buku sak piturute. Tapi kalau orang dongeng itu kan karena sejak awal dia punya rasa kasih sayang. Nek wis ngomong Joko Dolog sak piturut itu kan, jadi itu juga tolong jangan dianggap bukan fakta. Meskipun kadar faktanya mungkin tidak sebesar apa yang ditemukan secara akademis, tapi tolong itu jangan diremehkan. Kita para raton, kita negara Kertagama mungkin saja menyembunyikan sesuatu yang memang tidak akan diungkapkan. Kenapa? Karena dia ditulis ketika mereka memiliki kepekaan terhadap ancaman datangnya penjajahan Portugis yang kelak kemudian VOC juga datang. Jadi pada abad ke-14 itu ada kekhawatiran nasional senusantara, ini harus kita lindungi harta benda kita ini. Caranya satu dengan menghancurkan situs-situs, menghancurkan bekas-bekas. Caranya satu dengan menghancurkan situs-situs, menghancurkan bekas-bekas yang nanti akan dirampok. So kalau ada indikatornya, yang mereka cari bukan fakta, yang mereka cari itu bukan fakta sejarahnya oleh penjajah. Yang dicari adalah kandungan harta bendanya. Ini harus dilindungi. Maka Anda jangan kaget kalau Mojopahit tidak ada lambang, tidak ada tanda-tanda kebesarannya loh. Memang disembunyikan, memang dijogrok, memang disembunyikan, memang dijogrok, memang diauratkan. Nomor dua, yang disembunyikan bukan hanya bendanya tapi juga cara berpikirnya. Jadi bisa jadi para raton negara Kertagama itu bohong dari awal sampai akhir. Dan dia baru Anda ketahui faktanya ketika di bagian terakhir dari kitab itu ada goresan-goresan yang Anda tidak pernah anggap itu fakta. Iki rotok maju loh sejarah ini, cara berpikir sejarah kan nganut itu dong. Misalnya Mojopahit itu cuma dia cuma periode terakhir, itu dinasti terakhir dari dinasti panjang yang namanya dinasti Mo, dinasti Jo, dinasti Po, dinasti Ed. Dan itu cuma sebutan-sebutan pasca abad 14, bukan sebutan pada waktu itu. Wong jenenge aurat jadi diketok-ketokno, jadi dibuka-buka. Jadi dalam perhitungan sejarah juga ada banyak strategi yang mungkin sekarang kita harus lebih waspada. Tapi kini tak dawakno kok tadi tambah bingung sampean. Tapi aku tak buka sing gak. Terus Mas Parto jarene sak nun bertanggung jawab. Aku bertanggung jawabkan nang sapa? Aku iki anak buah sapa?
Lho pokoknya aku iki ngomong ngono iku nek gak gelem, nek gak percaya buaken, nek percaya dolek ono kan gitu. Nek aku gak bertanggung jawab karo sapa-sapa. Wong aku kecodot ngono teh janggemku arene. Lah ya apa aku nganggo penelitian lah aku iki fakultas sejarah UNER ta ya apa lah aku duduk sapa-sapa aku ngomong ngono iku pokoknya kon percaya jubuken gak percaya buaken sederhana. Wong aku nulis macam-macam yo gak ero kok sing tak tulis kok. Lah kok ngono ya dadine aku kaget dhewe maca iki. Kaget dhewe lho kok aku nulis ngene ya. Lho iki opo ae iki kok apal lagu sakjane kae ngono aku. Wong aku nulis karo maca ngene iki lho. Di udara ya ana tulisan tak kutip. Ngono iku tok ceritane rek. Lho meng ngono tok. Lah kok tanggung jawab. Lah tanggung jawab karo sapa? Tanggung jawab itu kan yang memberi saya saham. Lah aku dikai saham karo Gusti Allah tok. Saya itu pakai pendekatan berbeda dengan beliau. Kalau beliau teknis, akademis, metodologis jelas dan saya mengakui pendekatan itu. Saya bukan tidak mengakui dan saya tidak ingin yang lainnya mengakui metode saya. Wong metodeku ancane gak iso dipahami kok. Ya apa carane memahami? Aku nulis Syekh Jangkung. Saya membuat drama namanya, saya contoh namanya Syekh Jangkung, cerita mengenai muridnya Sunan Kudus yang ingin menyelamatkan perpecahan pasca Pajang menjelang berdirinya Mataram. Di situ ada tokoh Syekh Jangkung, ada tokoh Sunan Kudus, ada Sunan Kalijogo, ada Kiai Tegal Sari dari Jetis Ponorogo, terus ada Ki Mondoroko, ada warok-warok sekian, terus ada anaknya Karebet yaitu Pangeran Benowo, terus cucunya bernama Jambuwangi sama Raden Mas Kalong. Aku ngarang. Tapi bener. Begitu didoleki sejarah lho, ancane anake jenenge iku. Padahal aku mek ndelok wah jambu enak iki tak tulis Jambuwangi ngono ae. Ngono. Dadi tanggung jawab nang sapa? Sing kudu tanggung jawab sing ngekeki aku iku. Wong aku gak melok-melok, aku mek dikeki kok. Itu ini cara sampean ngerti nasabe ilmu. Sebab kalau mau diturutin Wali Songo itu juga bukan bahan sejarah. Sekarang mulai dipertanyakan oleh para sejarawan. NU mulai cemas karena Wali Songo mulai tidak diakui. Ditambah meneh saiki iki wali iki macam-macam. Ono wali-wali nyar tergantung travel mau iklannya kemana. Gitu, saiki ono wali ke-10. Terus mari ngono ono Wali Songo Jawa Timur. Sing papat jadi sing wali telu Jawa Tengah karo siji Jawa Barat di singkreno karena sekarang khusus Jawa Timur didolekno songo jadi ganti papat iki sapa ya didolekno sing gampang ditempuh bis. Ya dadi nek biyen niku rumuse la ya'riful wali illal wali wa la ya'riful auliya illal auliya. Sekarang rumusnya la ya'riful wali illa travel bureau dan IO kan itu. Jadi ngene iki lho. Nah, ini yang bisa menjaga kan beliau. Beliau yang punya regulasi ilmiah dan itu harus kita jaga. Jadi dari wilayah ilmiah dia punya tugasnya sendiri, dari wilayah dongeng, mitos ada wilayah sendiri. Jangan diremehkan juga mitos itu. Jangankan peristiwa sejarah, peristiwa agama dan informasi-informasi spiritual, teologis pun mengandung dimensi itu. Ada banyak faktor, ada banyak informasi yang Anda tidak dapatkan di buku agama mengenai Rasulullah misalnya. Makanya di dalam hadis ada 3 macam redaksi. 1, Tuhan punya ide, Tuhan yang meredaksi atau yang merumuskan. 1, Tuhan yang punya ide, Nabi Muhammad yang merumuskan. Nomor 3, Nabi Muhammad punya ide, Nabi Muhammad yang merumuskan. Ada 3 macam. Kalau dari Tuhan, idenya Tuhan, yang merumuskan Tuhan sendiri, namanya firman, ayat. Kalau Muhammad punya ide, terus dia tuliskan sendiri, namanya hadis. Tapi kalau idenya Tuhan, yang nulis Muhammad, yang merumuskan Muhammad, namanya hadis qudsi. Dan ini beda-beda. Di balik hadis qudsi masih banyak lagi. Wah, aku udah cerita-cerita wakil. Sing sampean gak tahu krungu memang hakikatnya untuk tidak diceritakan. Itu aurat kok. Nek kon wis duluku tak kandhani. Tapi nek di umum ya gak iso dikandhani. Ada namanya aurat dan dalam hidup ini yang lebih penting itu aurat, bukan yang tampak. Gedung ini yang terpenting dari gedung Elmi ini adalah cornya di dalam cat itu. Tapi yang tampak kan catnya, bentuknya. Tapi yang terpenting tidak akan pernah tampak. Maka
ahli sejarah juga harus punya pandangan seperti itu. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.